Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas update terbaru dari iOS, yaitu iOS 14.5 ya. Dini hari tadi telah dirilis iOS 14.5, jadi kita bahas kali ini apa yang baru di iOS 14.5 ya. Yang pertama yang baru itu masalah sekarang buka iPhone dengan Apple Watch ya. Ya, ini sudah dirilis untuk penggunaan untuk ini mendukung adalah untuk kemampuan iPhone X keadaan lebih dan baru, dan Apple Watch seri 3 lebih baru lagi ya. Jadi iPhone X ke atas dan seri Apple Watch seri 3 ke atas bisa menggunakan metode membuka PC di saat menggunakan masker wajah ya teman-teman. Jadi kita masuk di pengaturan ya. Pengaturan untuk kalian masuk di PC cara mengaktifkannya ya teman-teman. Untuk kalau Anda sekarang masih menggunakan masker, cara untuk menggunakan membuka Face ID iPhone untuk pada saat menggunakan masker ya, dengan melalui Apple Watch kita bisa masuk di Face ID, kemudian masukkan kode sandinya, kemudian geser ke bawah, kalian aktifkan yang namanya buka dengan Apple Watch ya. Ini kalian harus juga aktifkan dulu bukan aktifkan ya, update dulu perangkat lunak yang diperlukan ya. Kalau sekarang kalau dapat iOS 14 dan iOS 14.5 untuk pembaruan, otomatis kita dapat pembaruan Apple Watch 7.4 ya. Kalian harus perbaharui supaya bisa aktif ya. Kemudian langkah-langkah yang harus Anda juga untuk mengaktifkannya, yaitu yang harus Anda juga mesti tahu untuk pengaktifannya adalah ya, di wajah mendeteksi topeng ya. Kalau harus menggunakan masker, kemudian Apple Watch Anda ada di dekat Anda, otomatis Apple Watch Anda ada di pergelangan tangan Anda, Apple Watch Anda tidak terkunci ya. Pastikan Anda tidak menggunakan kata sandi di Apple Watch Anda. Kemudian Apple Watch Anda mengaktifkan bukan terkunci ya, terkunci maksudnya tidak lock off, artinya tidak, dia bisa masuk di menu begini. Kemudian untuk Apple Watch Anda mengaktifkan kode sandi ya. Jadi kalian aktifkan kode sandinya, caranya kita masuk di aplikasi Watch ya, kemudian masuk di kode sandi, dia akan minta dinyalakan kode sandinya teman. Kalian bisa nanti input kode sandi Anda sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian ya itu nanti kalau setelah itu kalian bisa nanti masuk di Face ID sandi, kemudian kalian sudah bisa mengaktifkan namanya ini Apple Watch, buka dengan Apple Watch, kalian sudah bisa aktifkan. Itu tadi langkah-langkahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang baru masalah AirTag dan lacak ya. Itu aplikasi AirTag ya, yang baru yang sudah kemarin dirilis event Apple ya. Ada tambahan aksesoris namanya AirTag ya, itu kayak bisa digantungkan di kunci atau di mana kalau Anda misalnya sering lupa istilahnya, kalau barang-barang keperluan Anda yang biasa sering lupa, kita bisa melacak dengan menggunakan AirTag ya. Cukup simpel juga sih teman-teman, bentuknya ya unik, bundar ya. Harga dibanderol kemarin sekitar paling murah di $29 ya, paling mahal $99 kalau nggak salah ya. Itu fungsi AirTag akan mendukung di iOS 14.5. Kemudian emoji ya, kalau emoji ada yang baru itu masalah kulit, emoji pasangan berciuman, emoji pasangan dengan hati, emoji wajah, emoji hati, emoji wanita dengan jenggot baru ya. Kalau kita masuk misalnya kita masuk di ya, ini ada gambar hati sudah ada yang ini. Kemudian untuk kita lihat warna kulit ya, ada tidak ya, kita tekan hold ya, ini. Kemudian kita lihat emojinya, ada tambahan itu untuk ini ya, warna wajah-wajah emoji untuk yang iOS 14.5 itu yang baru, yang mesti Anda tahu yang untuk emoji yang terbaru ya. Kemudian ini ya, ini ada warna jenggot, wanita berjenggot dan sebagainya, kalian bisa lihat sendiri.
Kemudian ada juga sudah ada yang berkerudung, ada yang ya banyak warna kulit juga kalian bisa lihat ya. Kalau Anda tekan hold ini ada warna kulit ya, sesuai dengan warna kulit agak kehitaman, kuning langsa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Siri ya. Ini Siri ada panggilan masuk dapat dihubungkan dengan Siri termasuk siapa yang memanggil Anda saat menggunakan AirPod atau headphone Beats ya yang kompatibel dengan menggunakan tangan atau ya. Siri sudah bisa mendukung kalau Anda misalnya menggunakan AirPod Pro Max ya seperti yang saya lakukan tadi. Dia akan ada muncul pengumuman gini ya, umumkan panggilan pada saat mendukung AirPod Pro terhubung Siri mengumumkan panggilan jawab. Pada saat Anda menggunakan panggilan ya, dia akan mengumumkan kayak gini ya. Itu akan fungsi Siri. Kemudian kalau Anda juga menggunakan FaceTime untuk grup, kemudian Anda bisa mendengar lewat Siri untuk daftar kontak atau grup ya. Kemudian masalah privasi ya teman-teman, yang terbaru juga ada peningkatan untuk privasi, masalah transparansi pelacakan ya. Itu mungkin untuk mengontrol aplikasi mana yang diizinkan untuk melacak aktivitas Anda di aplikasi itu sesuai perusahaan lain yang akan dibagikan dengan broker data ya. Ya, ada masalah peningkatan juga privasi yang kalian harus mesti tahu untuk dari kemarin sih sudah memang dibahas untuk privasi yang ini sistem tracking pelacakan ini akan lebih ditingkatkan untuk iOS 14.5 ya. Kemudian Apple Music ya, sekarang kita bisa membagi Apple Music dengan lirik ya, lirik di pesan maupun Facebook dan cerita Instagram ya. Dan kayak gini ya, kalau Anda masuk di Instagram Anda, kemudian ya Apple Music ini ya akan bisa berbagi link ya, terhubung dengan teman, berbagi link, menggugah langsung di saat muter lagu. Kemudian ada tambahan jelajah hal-hal populer 100 kota lebih dari seluruh dunia dengan bagian perbarui setiap hari ya. Kemudian dibuat untuk temukan campuran ya. Jadi kalian bisa juga nanti kalau Anda masuk di Apple Music ya, Anda sudah bisa ya kayak di kalau Anda misalnya bisa memakainya untuk mengcopy liriknya masuk dibagikan ke Instagram Anda ya, di story kayak Facebook sama Instagram ya. Itu yang terbaru untuk iOS 14.5. Kemudian masalah podcast ya, untuk ada juga pembaruan untuk masalah podcast, sama aja hanya penambahan produk-produk film yang terbaru ya. Kalau podcast ya ini ada halaman acara baru, kemudian ikuti acara. Kalau Anda memang sering menggunakan podcast ya silakan Anda ada simpan episode. Sekarang juga sudah bisa ya teman-teman, kalian bisa untuk mendownload iOS 14.5 ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk peningkatan untuk iPhone 12 ya sudah mendukung jaringan 5G ya, itu sudah ada juga. Kemudian peta juga, sekarang peta dapat memberikan informasi ya, kecelakaan, bahaya atau pemeriksaan kecepatan sepanjang rute yang Anda laporkan dengan memberitahu Siri di iPhone Anda melalui CarPlay kalau Anda menggunakan mobil CarPlay. Kemudian yang selanjutnya adalah pengingat ya teman-teman. Pengingat juga ini ada tambahan baru ya, lebih akses pengingat ini pembuatan lebih cepat, cukup ketik minta Siri atau gunakan bar alat cepat untuk pengingat ya, atau ada pengaturan mudah, ada lebih memudahkan kita untuk dikelompokkan ya, ada nanti kelompoknya ini karena pengaturan lebih mudah ya teman-teman, kita dapat mengelompokkan daftar pengingat dan tugas orang daftar luar ya teman-teman. Lebih memudahkan aja untuk iOS 14.5 untuk pengingat ya. Kemudian terjemahan, aplikasi terjemahan ini ya, kalau Anda bisa terjemahan, iya
translate ya. Ini akan ada juga pembaharuan ya. Kemudian cuma masalahnya kita bisa kecepatan pemutar terjemahan dapat disesuaikan dengan menekan lama tombol putar ya teman-teman. Ya kalau Anda misalnya, tapi sayangnya masih kita tidak terlalu bahas karena kita belum ada untuk Indonesia teman-teman. Ini ada deteksi otomatis, belum ada untuk Indonesia ya. Mungkin di luar negeri sudah ada ya. Kemudian yang bermain game ya akan ya iOS 14 akan didukung oleh Xbox Series XS ya, yang untuk kontrolnya sama PS5 ya. Jadi kalian bisa juga nanti menggunakan menyambung stick PS5 sama Xbox ke iPhone Anda atau iPad Anda ya. Kemudian yang terakhir yang baru hanya CarPlay ya teman-teman, mendukung lebih peningkatan untuk kondisi kontrol Siri ya, untuk kalau Anda menggunakan juga mendukung mobil Anda CarPlay untuk gabung dengan peta atau berkendara lebih nyaman ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah juga perbaikan bug ya. Kemudian yang perbaikan bug yang disebabkan yang pertama adalah kalau saat Anda mengetik misalnya pesan ya teman-teman, biasa kan Anda kalau Anda menggunakan misalnya ya, kalau Anda biasa kan ada ketik-ketik dia menutupi topik ketika Anda menggunakan keyboard atau papan ketik, itu akan disesuaikan dengan nanti di iOS 14.5 ya. Jadi tidak ada lagi untuk menutup topik pada saat Anda ingin mengetik. Kemudian selanjutnya adalah masih pesan adalah untuk ya dihapus. Kalau Anda sudah hapus pesan biasanya masih muncul di menu spotlight ya. Kayak gini kalau Anda misalnya mencari di sini misalnya ya masih, kalau Anda biasanya sudah hapus pesannya, toh kalau Anda masuk spotlight masih muncul pesan yang telah dihapus. Kemudian ya kalau Anda biasa pesan masih gagal kirim, itu juga akan memperbaiki bug di iOS 14.5. Kemudian mail ya, nah ini mail untuk memuat email baru untuk beberapa pengguna hingga perangkat dimulai ulang ya teman-teman. Ini juga ada bug. Kemudian pemblokiran panggilan dan bagian identifikasi mungkin tidak muncul di pengaturan telepon ya. Ya kalau Anda sudah blokir masih muncul, tidak konsisten ya teman-teman. Kalian bisa update ke iOS 14.5. Kemudian iCloud tidak muncul di Safari ya teman-teman pada saat ngetik. Kemudian rantai kunci iCloud dapat terhalangi untuk dimatikan ya, otomatis kalau Anda menggunakan masih cadangkan iCloud di Safari itu akan ada bug. Kalian bisa install ke iOS 14.5. Kemudian ya kalau Anda juga aktifkan masalah pengingat tadi ya teman-teman. Kalau pengingat Anda aktifkan biasa seharusnya di setting ke pukul malam hari, tetapi tidak sengaja diatur untuk jam pagi hari ya teman-teman, tidak konsisten untuk jamnya. Kalian bisa update ke iOS 14.5. Kemudian untuk iPhone 11 ya, kemarin saya sampaikan yang saya video kemarin adalah bahas di video saya itu masalah kalibrasi untuk iPhone ya, untuk baterai iOS 14 iPhone 11 ya teman-teman. Kita bahas di 4.5 ini. Kalau iPhone 11 kemarin saya bahas untuk baterai iPhone 11 itu ada masalah untuk kesehatan baterai ya, karena ada bug. Kemudian di ini iOS 14.5 sudah kita masuk di baterai ya, kemudian dilacak kesehatan baterainya itu kalau tidak konsisten ya. Untuk pengoptimalan untuk iPhone 12 katanya ada bug untuk tampilan kecerahan kilau redup, itu ada gangguan pada level kecerahannya pada model iPhone 12 ya, ada juga bug itu. Kemudian perutetan audio AirPod, perangkat yang salah untuk pengalihan otomatis, dan masalah tadi sudah ada saya bahas di awal ya. Itu beberapa apa yang baru di iOS 14.5 sama perbaikan bug ya yang ditimbulkan iOS sebelumnya. Jadi kalau masih masalah kamera
blank yang kemarin, kemudian jaringan juga biasa bermasalah ya teman-teman. Mungkin mudah-mudahan, atau ada juga yang komentar kemarin ada tidak bisa merekam melalui suara pada saat iOS 14.4 ya. Kalian bisa update ke iOS 14.5 ya, karena ini kalau dari segi performa ya cukup tidak ada masalah sih teman-teman, cuma ini agak baterai saya belum pastinya tahu berapa, karena ini baru tadi dipakai ya. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Kemudian masalah ya, kemudian kita masuk untuk kapasitasnya ya kemarin ya teman-teman. Kalau saya kemarin update ke iOS 14.5 sekarang ini 1,27 GB ya, cukup besar ya teman-teman. Kemudian ya, apa yang Anda perlukan juga untuk update itu, kalian harus siapkan juga cas baterai Anda melebihi 80%, kemudian WiFi Anda bagus, kemudian ya siapkan aja untuk di cas ya teman-teman, untuk sebelum mengupdate ya teman-teman. Jadi itu merupakan tips ya, atau apa yang baru dari iOS 14.5. Kalian bisa mempersiapkannya lebih dahulu, kemudian langsung menginstal iOS 14.5 ya. Jadi tunggu aja dulu komentar dari teman-teman yang lain yang sudah install iOS 14, jangan sampai ada masalah atau bug yang disebabkan oleh iPhone, nanti ya otomatis merugikan juga teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel FD Phone. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.